Setelah kecelakaan yang membuat kereta terbalik di chapter sebelumnya, Tintin berusaha menyelesaikan masalah ini. Yuk kita teruskan dengerin ceritanya, bagaimana masalah ini bisa dibereskan. Setelah kecelakaan, Tintin mencoba menjelaskan kepada penduduk desa yang marah. Mereka menuduh Tintin melakukan hal buruk pada anak-anak mereka, tetapi Tintin dengan tenang meminta maaf dan mencoba menenangkan situasi. Tintin berjanji kepada penduduk desa untuk memperbaiki kerusakan pada lokomotif mereka. Meskipun penduduk desa masih marah, mereka akhirnya setuju untuk membantu Tintin memperbaiki lokomotif tersebut. Dengan penuh semangat, Tintin mendesak penduduk desa untuk segera bekerja membangkitkan lokomotif yang terguling. Namun, beberapa dari mereka mengeluh kelelahan karena mereka malas untuk bekerja. Tintin tidak menyerah. Dia meminta semua orang untuk bekerja sama, bahkan menunjukkan bahwa anjingnya juga ikut bekerja. Dia berkata, tidakkah mereka malu jika anjingnya bekerja sendiri sementara yang lain hanya berdiri? Tintin mulai kehilangan kesabaran dan mendesak penduduk desa untuk membantu dalam membalikan lokomotif. Namun, mereka enggan karena takut kotor. Akhirnya, penduduk desa setuju untuk membantu membalikan lokomotif. Mereka bekerja sama, meskipun beberapa dari mereka masih merasa enggan. Tintin memimpin pekerjaan dengan semangat. Setelah lokomotif dibalikan pada posisi yang benar, Tintin meminta semua orang naik ke dalam kereta. Meskipun ada ketegangan sebelumnya, mereka akhirnya bekerja sama. Namun, penduduk desa masih merasa bahwa Tintin dan teman-temannya adalah orang-orang jahat. Ketika mereka mencoba menyalakan mesin lokomotif, mereka menemukan bahwa mesin itu tidak mau menyala. Semua orang mulai panik, tetapi Tintin tetap tenang dan mengatakan bahwa mereka bisa memperbaikinya lagi. Untuk menolong kereta itu, Tintin berencana untuk menarik kereta itu dengan mobilnya. Tintin menginstruksikan penduduk desa untuk membersihkan jalur rel terlebih dahulu sebelum mencoba menyalakan mesin mobil. Setelah itu Tintin menghubungkan mobilnya dengan lokomotif untuk menariknya menuju stasiun terdekat. Tintin dan para penduduk desa akhirnya sampai di stasiun dengan lokomotif yang ditarik oleh mobil Tintin. Mereka disambut oleh kepala stasiun dan beberapa orang lainnya yang tampaknya bingung melihat kedatangan mereka. Saat Tintin berencana pergi, Tintin diundang oleh para penduduk desa untuk mengunjungi rumah pemimpin desa di desa Babaorung. Mereka sangat mendesak agar Tintin ikut dengan mereka karena mereka ingin menunjukkan keramahan mereka. Tintin dibawa dengan tandu oleh penduduk desa menuju desa Babaorung. Milo, anjing Tintin, mengikuti di belakangnya dengan setia. Saat Tintin tiba di desa Babaorung, dia menyapa pemimpin desa yang duduk di atas tahta. Pemimpin desa menyambut Tintin dengan ramah, menunjukkan rasa hormat dan persahabatan. Dalam percakapan, pemimpin desa menyatakan kekagumannya kepada Tintin, mengatakan bahwa Tintin adalah orang yang baik. Pemimpin itu mengundang Tintin untuk tinggal di desa dan ikut berburu singa dengan mereka keesokan harinya. Tintin merasa terhormat dengan kebaikan pemimpin tersebut. Keesokan paginya, Tintin bersiap untuk berburu singa. Dia mengikuti seorang prajurit yang membawa tombak dan perisai, sementara Milo berjalan di sampingnya. Tintin dan pemandunya mendengar suara auman keras dari kejauhan. Tintin menyadari bahwa itu adalah suara singa, dan dia bersiap-siap sambil memegang senapannya dengan hati-hati saat mereka mendekat. Singa mengaum dengan sangat kuat, menunjukkan keberadaannya sebagai penguasa alam liar. Tintin dan Milo sekarang sudah sangat dekat dengan singa. Tintin menyuruh Milo untuk tetap diam karena singa tidak jauh lagi, dan mereka harus mendekatinya gundukan bukit dengan hati-hati. Saat Tintin sudah berada di puncak gundukan, Tintin kaget berhadapan langsung dengan singa. Singa tersebut pun kaget menatap Tintin secara langsung. Mereka saling berhadap-hadapan tanpa bergerak. Tiba-tiba macan itu menerkam Tintin. Untung Tintin memakai helm, kepalanya terlindung dari terkaman cakar singa itu.
Sementara itu Milo melarikan diri ketakutan. Meskipun kepalanya terlindung helm, kekuatan terkaman macan itu membuat Tintin kehilangan kesadarannya. Singa tersebut berdiri di atas Tintin yang pingsan. Dengan sorot mata yang tajam, singa ini mengaum dengan keras, seolah menunjukkan kekuasaannya atas Tintin. Singa mulai menyeret Tintin dengan menggigit kaki Tintin. Singa itu membawa Tintin ke suatu tempat yang tidak diketahui, mungkin menuju sarangnya. Sementara Milo, anjing setia Tintin, setelah melarikan diri, melihat apa yang terjadi dan panik. Dia mulai berpikir apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Tintin dari cengkeraman singa yang ganas itu. Milo berpikir tidak bisa tinggal diam. Dia memutuskan untuk segera mengejar singa itu dan menyelamatkan Tintin. Dengan semangat yang tinggi, Milo berlari dengan cepat menuju tempat singa berada. Milo berhasil mengejar singa dan menggigit ekornya dengan keras. Singa yang sedang membawa Tintin pun terkejut dan mengaum kesakitan. Karena gigitan Milo yang kuat, singa tersebut berputar-putar dengan cepat mencoba melepaskan diri dari Milo yang masih menggigit ekornya dengan gigih. Milo tetap bertahan meskipun singa terus berputar. Singa semakin kesakitan dan berusaha lebih keras untuk melepaskan Milo dari ekornya. Akhirnya, singa tersebut berlari dengan cepat sementara ekornya yang masih digigit Milo, sambil mengaum dengan keras. Milo terayun-ayun ke semua arah, tapi tampaknya usahanya telah membuat singa tersebut panik. Singa itu terus berlari dengan cepat dan ekornya terus mengibas-ngibas berusaha melepaskan gigitan Milo. Dia lari melewati daerah yang penuh dengan pohon, membuat Milo terbentur pohon kiri kanan. Dia tetap berusaha bertahan, tidak melepaskan gigitannya. Akhirnya Milo terlempar dengan keras. Milo mendarat di tanah dengan kepala pusing. Milo berusaha bangkit tetapi merasa sangat pusing dan bingung. Dia tidak menyadari meskipun dia terlempar, dia berhasil menggigit ekor macan putus. Sementara Milo masih bingung, Tintin mulai sadar dari pingsannya dan merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dia segera mengingat Milo dan khawatir dengan keberadaan anjing kesayangannya. Tintin berusaha untuk duduk dan mengumpulkan kekuatannya, sambil bertanya-tanya di mana Milo berada dan apa yang sedang terjadi. Ketika Tintin akhirnya menemukan Milo, dia sangat terharu melihat anjing kecilnya yang setia telah menyelamatkannya dari bahaya besar. Dia berlutut di samping Milo dan berterima kasih dengan penuh kasih sayang. Milo tampak bangga, meskipun sedikit bingung tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Tintin merenung bahwa tanpa keberanian Milo, dia pasti sudah menjadi mangsa singa ganas itu. Setelah memastikan bahwa Milo baik-baik saja, Tintin memutuskan bahwa mereka harus segera kembali bergabung dengan kelompok pemburu lainnya. Dia mengambil senapannya, mengajak Milo untuk melanjutkan perjalanan, dan bersama-sama mereka mulai berjalan kembali. Tintin memperingatkan Milo agar tetap waspada karena singa tersebut mungkin masih berada di sekitar mereka dan bisa menyerang lagi kapan saja. Saat mereka mendekati kelompok pemburu lainnya, Tintin dan Milo mendengar suara auman singa yang semakin keras. Auman itu menggema di seluruh hutan, membuat suasana menjadi sangat tegang. Para pemburu lain juga mendengar suara tersebut dan segera bersiap-siap dengan senjata mereka. Mereka tahu bahwa singa itu masih sangat marah dan mereka harus berhati-hati. Di kejauhan, singa yang sangat besar dan mengerikan itu masih terus meraung dengan amarah. Suaranya begitu kuat hingga membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Para pemburu mulai menyusun strategi, tetapi mereka tahu bahwa melawan singa sebesar itu tidak akan mudah. Sementara itu, Milo tetap di sisi Tintin bersiap jika terjadi serangan mendadak. Tiba-tiba, singa tersebut melancarkan serangan mendadak ke arah para pemburu. Dengan cepat dan lincah, singa itu menerjang dan menyebabkan kekacauan di antara para pemburu. Beberapa pemburu terlempar ke tanah, sementara yang lain berlari menghindar dengan panik. Suasana menjadi kacau balau,
dan Tintin berusaha tetap tenang di tengah-tengah kegaduhan tersebut. Seorang pemburu yang sangat ketakutan berlari ke arah Tintin sambil memohon bantuan. Dia mengatakan bahwa singa itu kini sangat marah. Tintin segera memahami bahwa situasi ini sangat berbahaya, tetapi dia tidak berniat mundur. Dengan penuh keberanian, Tintin berkata bahwa dia akan menghadapi singa tersebut demi menyelamatkan nyawa mereka semua. Singa yang merasa sangat marah dan agresif tiba-tiba berhenti, matanya terbuka lebar dengan ekspresi terkejut, dan ekornya menggeliat dengan cemas. Dia terlihat panik dan ketakutan. Ternyata singa itu melihat Milo, anjing yang pemberani, berdiri di hadapan singa tersebut sambil membawa potongan ekor singa yang telah ia gigit. Milo menantang singa itu, bertanya apakah dia bisa menjadi singa yang baik sekarang. Di belakang Milo, beberapa pemburu melihat dengan penuh rasa penasaran, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Milo memberikan peringatan kepada singa untuk tidak nakal lagi. Dengan penuh keberanian, Milo mengatakan bahwa dia tidak akan ragu untuk menggigit habis sisa ekor singa jika singa itu berbuat nakal lagi. Orang-orang di sekitar melihat dengan ekspresi kaget dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berhasil menundukkan singa itu, Tintin bersama Milo sembari menarik singa, berjalan kembali ke desa. Singa sekarang tampak lebih jinak, berjalan dengan tenang di samping Tintin yang membawa senapan. Singa itu terus melihat Milo yang tetap memomong ekor singa. Di belakang mereka, penduduk desa mengintip dengan rasa takut dan curiga, masih khawatir dengan kehadiran singa tersebut. Keberhasilan Tintin ternyata membuat sirik seorang dukun desa. Dia melihat situasi ini dengan kekhawatiran bahwa Tintin akan berpengaruh dan menjadi terlalu populer di kalangan penduduk desa. Dukun itu merasa posisinya terancam dan bertekad untuk menyingkirkan Tintin agar tetap bisa mengontrol desa. Dia merencanakan sesuatu yang jahat untuk menyingkirkan Tintin. Dukun itu berbicara dengan seorang pria. Ternyata dia berbicara dengan pria misterius yang terus-menerus berusaha menyingkar Tintin dan Milo. Pria tersebut setuju dengan rencana jahat dukun untuk menyingkirkan Tintin. Mereka merencanakan cara untuk secara diam-diam bisa menyingkirkan Tintin tanpa diketahui oleh penduduk desa. Dukun dan pria jahat itu membicarakan detail rencana mereka dengan sangat serius. Mereka berbicara dalam bisikan, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengar. Mereka yakin bahwa rencana mereka akan berhasil dan Tintin akan tersingkir selamanya. Pagi berikutnya, suasana desa menjadi kacau. Salah satu penduduk desa datang dengan panik dan memberitahu dukun bahwa patung suci desa telah hilang. Dukun itu terkejut dan matanya terbuka lebar dengan ekspresi kaget. Situasi ini memperburuk keadaan di desa dan menambah ketegangan. Dukun desa melakukan ritual untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan patung suci yang hilang. Dia duduk di depan api, mengirimkan asap yang membumbung ke langit sambil melantunkan mantra-mantra mistis. Penduduk desa yang lain menunggu dengan cemas, berharap ritual ini bisa memberi petunjuk tentang nasib patung suci mereka. Di tengah-tengah ritual itu tiba-tiba dukun desa itu menuduh Tintin telah mencuri patung suci. Dia menunjuk langsung ke arah Tintin, mengklaim bahwa Roh Agung telah memberitahunya siapa pencurinya. Tintin, yang terkejut dan bingung, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Penduduk desa di sekitar mereka menyaksikan pertukaran sengit itu dengan mata terbelalak, tidak yakin harus berpihak pada siapa. Tintin berusaha membela diri, menjelaskan bahwa tuduhan itu benar-benar tidak masuk akal dan dia tidak mencuri apapun. Dia memohon kepada dukun untuk berpikir dengan akal sehat, tetapi dukun tersebut terus bersikeras bahwa Tintin adalah pencurinya. Suara dukun semakin keras dengan kemarahan saat dia menuduh Tintin dengan lebih bersemangat, sementara Tintin tetap bingung dengan situasinya. Milo, anjing setia Tintin, mengawasi argumen itu, jelas merasakan ketegangan yang ada. Dalam upaya untuk membuktikan ketidakbersalahannya, Tintin mengundang dukun untuk memeriksa pondoknya.
Dia tahu bahwa dia tidak memiliki apapun yang disembunyikan dan bertekad untuk membersihkan namanya. Tintin menunjuk ke arah pondoknya dengan tangan terbuka, siap bagi dukun untuk melakukan pencarian. Di akhir chapter ini, Tintin dituduh mencuri patung suci milik penduduk oleh dukun Ninak jahat. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, yuk dengerin ceritanya di chapter selanjutnya.